statistik di Kabupaten Serang. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia, berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati.
Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Banyak kurang lebihnya kayak apa banyak misalkan kalau ada sensus seperti sensus ekonomi atau sensus penduduk ya ditanyakan pendudukannya tinggal di mana jumlah keluarga, jumlah anggotanya banyak sih, terus pengelolaan makannya banyak. Jadi pertanyaan itu bergantung pada tujuannya. Nah, ekonomi atau pertanian yang kita tentang pertaniannya jadi banyak banget. Tiga pasti ada masalah ini ya. Selesai. Pengumpulan data rata-rata dari menerima responden ya. Kalau pertama mungkin daerah-daerah yang berarti aplikasi itu perkotaan, misalnya daerah Karawang, daerah Ingin, daerah Cikande yang tidak seperti daerah-daerah perkampungan yang gampang ditemui masyarakat. Jadi harus temunya itu mungkin hari Sabtu atau Minggu, hari libur, bahkan harus bikin janji ya baru bisa ketemu gitu. Jadi kadang bikin data itu masuk itu terlalu. Ada lagi data kalau ekonomi berarti yang bagian industri ya, data industri yang kalau hasilnya susah kita harus menunggu disposisi, nunggu surat dulu informasinya bisa 2-3 minggu baru masuk. Kalau lebih ke misalkan kan responnya ada rumah tangga, ada yang perusahaan, kayak industri tadi ya. Nah, industri mungkin kita solusinya misalkan bekerjasama dengan dinas lain yang menangani misalkan industri dengan dinas tenaga kerja dan perindustrian. Jadi biar dari dinas lain pun bisa menggandeng perusahaan-perusahaan tersebut untuk mau bekerjasama dengan BPS mau menangani dari rumah tangga. Kalau rumah tangga ya kan tadi ya solusinya kan kita membuat janji itu ya, buat janji sering mengunjungi misalnya satu minggu. Nah kalau mungkin bisa menggandeng dari Pak RT-nya untuk respondennya kita kan minta izin dulu. Nah setelah Pak RT baru kita ke rumah-rumah gitu, rumah-rumah. Kalau emang orangnya gampang itu kan kita langsung lancar, tapi kan mungkin ada beberapa rumah yang susah. Nah itu baru kita tolong Pak RT lagi, Pak tolong dong dampingi ke rumah ini. Tapi memang awalnya ke pengurus tempat itu lah minta izin gitu. Oh tadi udah ya, tadi di video juga udah ada undang-undang itu ya, masalah jelas. Sensus rutin dia, jadi 10 tahun sekali itu untuk ini misalkan kalau 10 tahun itu misalkan sensus pertanian 2013, nanti lanjut lagi 2023, lanjut 2023. Kalau sensus ekonomi 2016, lanjut 2026. 10 tahun untuk satu sensus yang sama ya. Tapi kalau sensusnya kan kita ada 3 tuh, jadi semuanya per 3 tahun. Nah kan 2010 sensus penduduk, 2013 sensus pertanian, 2012 sensus ekonomi, nanti berulang gitu. 10 tahun berarti ya? Nah, 10 tahun untuk sensus yang sama ya.
pendataan kayak lebih ke usaha sih, kayak usaha mikro, UMKM. UMKM ya.